Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, rencana pemerintah untuk membangun lumbung pangan di Kalimantan Tengah diapresiasi Perum Bulog sebagai langkah mendukung ketahanan pangan. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triwahyudi Saleh mengaku Bulog siap menjadi off-taker dan membangun gudang di lumbung pangan Kalimantan Tengah. Pemerintah menunjukkan keseriusannya dalam membangun lumbung pangan baru di Kalimantan Tengah. Perum Bulog mengaku sudah diajak berdiskusi untuk menyukseskan lumbung pangan baru tersebut. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Triwahyudi Saleh mengatakan, Bulog siap menjadi off-taker di mana tugas dan fungsi Bulog sebagai lembaga penyerap hasil panen dengan membeli gabah. Tri menambahkan, Bulog akan berperan di hilir dan menyiapkan gudang tempat penyimpanan hasil panen dan rice milling plant atau pengolahan gabah dan beras modern. Kami mengapresiasi apa yang direncanakan oleh pemerintah dan kami juga sudah sering dilibatkan dalam diskusi ini, di mana pemerintah akan segera mengembangkan kembali lumbung pangan di Kalimantan Tengah, terutama di daerah Pulang Pisau, dan Bulog sudah mempersiapkan diri juga sebagai off-taker. Intinya bahwa Bulog bersama dengan BUMN Klaster Pangan, kami sedang berkolaborasi, sedang mempersiapkan diri untuk itu, dan kami ada di hilirnya, sehingga Bulog akan mempersiapkan off-takernya. Untuk itu Bulog sedang mempersiapkan pembangunan gudang di sana. Kemudian Bulog juga sedang mempersiapkan pembangunan rice milling plant di sana. Dan kami sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, dan insya Allah dalam waktu dekat beliau akan memberikan hibah tanah di sana sehingga kami bisa membangun gudang untuk penampungannya dan juga rice milling plant. Sehingga secara langsung kami sudah mempersiapkan diri. Oleh karena itu saya kira hasil koordinasi kami rencananya sekitar bulan Oktober-Maret sudah mulai ada tanam, sehingga kami sudah mempersiapkan diri akan segera mempersiapkan diri membangun fisik gudang dan juga rice milling plant. Tri optimis dengan didukung oleh lintas kementerian dan lembaga, lumbung pangan Kalimantan Tengah akan memperkuat ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Rizka Ayu, IDX Channel. Ya, untuk melanjutkan perbincangan mengenai ketahanan pangan nasional di masa pandemi, sudah bergabung di aplikasi Zoom Bapak Dwi Andreas Santosa, Guru Besar IPB. Apa kabar, Prof? Baik, Mas. Selamat pagi, terima kasih sudah bergabung di Market Review. Sehat selalu ya, Prof? Iya, sehat selalu, Mas. Siap. Prof, bicara mengenai apa yang sudah disampaikan oleh FAO, bagaimana sebetulnya setiap negara harus meningkatkan kewaspadaannya, khususnya mengenai ketersediaan pangan di negara masing-masing, karena terkendala mengenai keterbatasan sumber daya manusia, kemudian juga logistik karena pandemi COVID-19. Analisa dari Anda seperti apa, Prof? Apakah kemudian Indonesia aman dari krisis pangan di saat pandemi COVID-19 ini? Iya, kita lihat dulu pernyataan FAO. Kalau saya kurang sependapat dengan apa yang dinyatakan FAO. Karena data tidak menunjukkan bahwa dunia akan mengalami krisis pangan. Jadi datanya tidak menunjukkan ke arah sana. Karena apa? Krisis pangan dunia itu ditentukan oleh dua faktor utama. Faktor pertama apa? Penurunan produksi. Jadi penurunan produksi pangan dunia. Lalu faktor kedua adalah peningkatan indeks pangan dunia. Dua faktor ini sama sekali tidak terpenuhi. Kalau kita tinjau sebelumnya tahun 2007-2008 ketika dunia mengalami krisis pangan, terjadi penurunan produksi yang cukup tajam di tahun 2007, lalu kemudian indeks pangan dunia melonjak ke angka 220, food price index. Nah, lalu tahun 2011 ada juga terjadi krisis pangan dunia lagi karena penurunan produksi pangan yang tajam dari 2010 ke 2011, jadi menurun berturut-turut dari 2009, 2010, 2011, lalu indeks pangan dunia melonjak ke level tertingginya 240, sehingga terjadi guncangan di belasan negara di dunia dan food riot, kerusuhan sosial akibat pangan yang melanda sekitar 15 negara di dunia dan puluhan ribu orang meninggal pada saat itu. Dan kita kenal akhirnya terjadi pergantian berbagai rezim di Timur Tengah. Nah, jadi itu tidak ada. Tahun 2019 produksi serealia dunia ini mencapai puncak tertingginya sebesar 3.002 juta metrik ton. Jadi itu. Lalu bagaimana terkait dengan beras? Beras memang terjadi sedikit penurunan dari 499.000 ton
menurun menjadi 498 juta ton, maaf, bukan lebih ton, jadi juta ton. Jadi penurunan kecil sekali, hanya 0,5% dari 499 juta ton ke 496 juta ton. Jadi beras juga aman. Jadi itu kalau pandangan saya terkait apa yang dinyatakan FAO terkait krisis pangan dunia. Karena apa? Dua faktor tersebut tidak terpenuhi. Bahkan di bulan Maret yang lalu, stock to use ratio itu justru pada angka yang tertinggi juga, 30,9. Biasanya pada bulan Maret, stock to use ratio itu hanya ada kisaran 15-25. Jadi faktor tersebut tidak terpenuhi untuk krisis pangan dunia. Untuk itu saya menolak pernyataan BFAO. Baik, ya bagaimana mengenai Indonesia sebagai negara importir pangan, mengingat banyak kemudian negara-negara produsen yang membatasi ekspor pangan ke negara-negara tujuan ekspor karena mengamankan komoditas pangan ataupun ketersediaan pangan di negaranya masing-masing. Kita akan bahas usai jeda berikut ini, Prof, dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.